Jadi balik lagi ke visinya sebenarnya. Visinya adalah ya gue pengen jadi top of mind sih sebenarnya di Indonesia, khususnya untuk produk-produk kantoran sebenarnya. Makanya tadi yang harus dilakukan adalah know your market dulu sih sebenarnya. Know your market. Know your market, lalu validate your market sebenarnya. Jadi karena gue ngerasa gue udah tahu nih market gue siapa, nah gue lebih fleksibel lagi sebenarnya untuk melakukan effort marketing. Mobilitas leadership nggak bisa dibohongi bahwa itu berasal dari kenyamanan kita sendiri untuk memimpin kan sebenarnya. Ya kalau gue sekarang ada ya memang ya udah kita memang transaksional aja gitu. Tapi gue memang memberikan benefit-benefit ke orang-orang yang gue percaya. Gimana caranya lu ngejaga repeat order, customer relationship, sehingga mereka mau balik lagi atau mau merekomendasikan? Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita pertama kalinya keluar kota, tepatnya ke Bandung. Dan alhamdulillahnya kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, teman lama gue. Beliau adalah seorang founder dari Waltz, sebuah bisnis yang berfokus pada dompet, kemudian lanyard, dan berbagai pernik-pernik untuk hadiah. Please welcome Azwin. Halo bro, sore. Sorry bro, thank you sudah datang. Siap. Sebelum buka puasa ini. Iya nih lagi. Pas-pas laparnya nih. Pas lapar ya. Kita ngabuburit lah ya. Ngabuburit. Sambil kita dibagi ilmu lah sama Azwin ini, Kang Azwin. Sharing-sharing aja bro. Bro, lu tuh kan masih muda banget ya bro ya. Nah, tapi udah mulai bisnis dari 2014 ya? Gue bisnis 2012 sih 2012 pertama. tuh. Jadi pertama kali gue masuk kuliah, mungkin secara nggak langsung secara didikan orang tua kali ya. Memang nggak, orang tua gue backgroundnya memang bank ya dua-duanya gitu. Dan mungkin ngajarinnya itu ngasih uang jajannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi pas gue udah kuliah nggak ada kenaikan tuh. Biasanya kan kalau UMR kan tiap tahun naik gitu ya. Iya. Gue tiap tahun uang jajan segitu-segitu aja, gope terus gitu ya dari kelas 1 SMA gitu. Makanya gue pas masuk kuliah gue mikir kurang nih duit jajan gitu kan. Buat bensin, buat pacaran mungkin ya. Makanya gue mikir-mikir lagi kira-kira harus dari mana nih. Makanya masuk dulu 2012, begitu masuk kuliah gue langsung cari usaha lah gitu sih. Awalnya lu apa usahanya? Awalnya gue jualan celana sih waktu dulu. Jualan celana. Betul. Celana jeans atau celana bahan atau celana jeans, kargo? celana chino, kargo. Jadi waktu dulu memang lagi musimnya awal-awal celana chino gitu kan. Tahun 2010, 2012. Dan kalau dulu ada brand yang cukup gede di denim ya, Peter Size Denim gitu. Iya, tahu gue. Zaman-zaman gue pertama kali merintis usaha, jadi benchmarkingnya di zaman-zaman Peter Size Denim itu sih gitu. Tapi lo kan orang tua nggak ada yang bisnis kan? Nggak ada. Gimana lo kemudian punya mindset itu gitu loh? Ya terlepas dari lo pengen nambah uang jajan lo gitu, tapi bisnis kan bukan cuma masalah uang jajan bro. Betul. Jadi emang secara nggak langsung karena memang faktor kepepet ya kayaknya ya. Jadi karena faktor kepepet, terus kalau misalnya minta uang jajan lagi kayaknya gue nggak dibiasain juga gitu dari dulu. Karena ketika udah dikasih uang jajan segitu, gope ya udah dicukupin segitu gitu kan. Kalau kerja kayaknya gue nggak mungkin karena sambil kuliah gitu kan. Nah secara nggak langsung pas lagi gue kuliah itu pada nanya tuh teman-teman, mau bikin celana di mana ya? Bikin celana di mana ya? Pada bilang gitu kan ke gua, sedangkan gua orang Bandung asli nih gitu. Teman-teman kuliah pada saat itu banyaknya orang Jakarta. Ya udah sini bikin ke gua aja. Gua tahu tempat bikin celana gitu kan di Tamim namanya kalau di Bandung. Gua datang, gua ukur-ukurin teman-teman gua itu dan gua lempar ke Tamim. Jadi sebenarnya secara nggak langsung awal mulanya kayak gitu sih. Gua nggak nge-provide teman-teman yang awalnya mau bikin celana, daripada jauh mending gua bantuin sini. Gua dicuanin cuma 10.000, 15.000 gitu ya satu celana. Gas aja sikat gitu kan. Wah, gara-gara dari situ ya gue mulai belajar lah. Yang awalnya gue sebenarnya pas SMA punya mindset. Teman-teman gue kan dulu zaman-zaman BBM ya waktu dulu ya. Ada zaman SMA. Namanya ngeping. Ngeping gitu kan. Ada teman-teman tuh jualan lewat status WA kan. Pada saat itu pas SMA nih ya, gue mikir ngapain sih jualan gitu kan. Ada mindset gitu.
ya kalau nyari duit ya kerja gitu sebenarnya kan. Tapi secara nggak langsung pas udah gua ngerasain dan terjun langsung gitu kan jualan, ya ternyata seru juga ya gitu. Makanya ya pas sudah pertama mulai kuliah semester 1 sampai ke semester akhir, gua meniatkan diri untuk yang mencukupi aja sih sebenarnya untuk uang jajan gitu kan, supaya gua nggak nambah lagi dan gak minta lagi ke orang tua, dengan harapan bahwa ya ini yang jadi bakal gua sebenarnya di selama kuliah. Daripada gua aktif organisasi, mending gua aktif untuk berjualan aja nih, supaya gue punya bekal setelah nanti lulus, ya tinggal gue fokusin, gak usah nyari-nyari kerja lagi. Lebih ke situ sih mikirnya. Cakep. Jadi lu sebenarnya udah mulai berusaha itu ketika lu di kuliah. Iya betul. Merintisnya di kuliah. Betul. Kemudian awalnya tadi adalah celana. Betul. Terus lari ke aksesoris gimana tuh bro? Oke, jadi sebenarnya kita jalan 2012 sampai 2015, jalan 3 tahun. Secara omset paling gede 16 juta sebenarnya, segitu-segitu aja sih sebenarnya. Profit ya paling 2 jutaan gitu ya sebenarnya saya profit, karena nggak punya pegawai, nggak punya apa ya. Buat 2 anak juta. buat anak kuliah buat anak tuh kuliahan lumayan gede banget segitu sih. Itu Ya cukup sebenarnya kan. Pacaran lancar itu. Lancar lumayan. Nah cuman pas pada saat itu gue mikir, pas udah mau lulus kuliah, gue mikir lagi kalau omset segini terus nge-scale up-nya rada berat nih. Karena apa? Gue nggak punya satu pegangan, di mana pegangan itu adalah perbedaan dari kompetitor lain. Sebenarnya gue ngebandingin sama yang dijualan di Kaskus, bahkan si Peter Says Denim sendiri, ya gue pikir gue bedanya apa gitu kan. Bahkan ya sampai cocok logi lah pada saat itu gitu kan, mencoba mencocok logi, mencari perbedaan dari segi brandnya itu apa gitu. Bahkan sampai bikin dulu kan namanya Engrave Denim. Engrave Denim ini adalah brand yang fokus terhadap lingkungan. Gua cocok lagi gitu. Makanya sampai ada gue bikin event yang beli celana bisa dapat 1 pohon gratis gitu buat contoh lingkungan. Ya ternyata menurut gua nggak pas dan nggak market fit gitu kan secara value-nya di situ gitu. Makanya gua belajar dari situ, kayaknya harus mencari lagi produk lain yang bisa punya diferensiasi dan menjadi market fit ke dalam si brandnya tersebut. Makanya gue dapatlah pada saat itu di dompet gitu. Langsung keluar dengan Waltz brandnya. Betul, di awal-awal kan gue waktu 2012 jualan gak ada brand dulu jualannya. Ya bahkan dulu lah, setelah beberapa bulan jalan ada Engrave Denim. Belajar dari situ, kayak dari awal lu mesti harus ada brand, gak boleh gak ada brand gitu. Bro, ini kan udah jalan 9 tahun lewat lah ya. Tahun ini 10 sih. Tahun ini 10 tahun loh. Lu ngelihat Waltz itu secara value, brand value-nya dibanding brand sejenis di Bandung dan di Indonesia apa bedanya bro? Yang pertama mungkin kalau kita bikin 2015 kita bikin dompet ya. Kenapa dompet? Ya karena pada saat itu belum banyak brand yang fokus di dompet. Jadi produk-produknya belum banyak yang fokus di dompet. Dompet hanya jadi barang tersier atau barang ketiga sebenarnya. Biasanya yang awalnya produk primernya kaos, jaket, celana, produk baru turunannya nanti ke si dompet ini kan. Nah, makanya gue ngeliat itu kayaknya ada celah tuh gitu kan. Nah, ngomongin dari diferensiasi lagi, kira-kira apa nih yang bisa bikin dompet ini jadi beda? Gue bikin pada saat itu bahannya. Gue gak nyampurin bahan yang biasanya dipakai tas jadi bahan dompet. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika gue udah mulai jualan, susah mendapat repeat customer. Makanya gue mikir lagi gimana caranya biar dapat repeat customer. Karena mungkin lu juga ganti dompet 2-3 tahun sekali kan, jarang-jarang ya. Gimana caranya bisa dapat repeat customer terus menerus adalah gue bikin dompet yang cocok buat jadi kado pada saat itu gitu. Jadi dengan adanya si kado ini ya alhamdulillah secara yang awalnya jarang repeat, jadi habitnya tuh orang mungkin beli dulu buat diri sendiri, kita packagingnya bagus, bisa cocok buat kado, buat nextnya dia beli buat temennya gitu. Jadi secara journey-nya pada saat itu memang seperti itu gitu. 2015 sampai ke 2013 akhir kita memang berjalan seperti itu secara brandnya Waltz tuh ya. Masuk ke 2014 ini yang mungkin jadi titik sejarah baru bagi Waltz ini gitu. Kenapa? Karena gue main ke luar negeri, di sana bayar-bayar udah pakai jam semua. Bayar-bayar kartu udah mulai ditinggalin, apalagi cash gitu. Udah jarang banget dipakai kan di luar gitu. Sini semakin canggih gitu. Nah gue lihat kalau gue jualannya masih dompet-dompet aja, kayaknya ya sooner or later produk gue nggak akan dipakai lagi nih sama orang kan. Gue udah mulai worry lah pada saat itu 2013 akhir, 2023 akhir ya. Gue udah mulai rada worry gitu. Nah, gue mikir kira-kira ada produk apa nih yang bisa dikembangkan dari Waltz ini kan.
Ya kalau lu banyak yang nak pikir pasti kalau dompet ya ke tas. Dan benar, Iya. gue masuknya itu ke tas Lari ke sebenarnya. tas, oke. Sekarang makanya produk-produk tas gue alhamdulillah cukup diterima gitu ya, produk-produk dari tas gue. Nah cuman gimana caranya gue masuk ke tas tapi produk gue harus diterima. Nah gue mikir lagi pada saat itu 2023 akhir. Ada data menunjukkan bahwa produk lanyard gue 38% paling laku dari semua lini produk gua gitu. Mungkin ada dompet cowok, dompet cewek, gua klasifikasikan lah pada saat itu. Muncullah data paling besar itu adalah lanyard. Nah berarti gue menyimpulkan bahwa lanyard ini yang pakainya siapa? Gak mungkin dong orang main pakai lanyard. Iya. Ya gak sih? Kayak mau kemana gitu kan. Nah pada saat lanyard ini udah jadi data, gue ngefirm nih, kayaknya market gue ini adalah market orang kantoran. Jadi Waltz ini adalah market untuk orang kantoran gitu kan. Nah makanya ketika gue mau ngembanginnya ke tas tadi, gue searching dulu kompetitor yang ada di lokal. Nah ketika lihat di lokal ini, gue lihat banyak yang bikin brand tas, udah banyak banget di tas ini. Kalau gue masuk ke Red Ocean tersebut, di mana Red Oceannya apa? Ya bikin tas dengan segmentasi tas tersebut dipakai buat main. Oke. Nah, kalau gue bikin tas dengan segmentasi yang sama, gue sama aja bunuh diri. Cuma nambahin lini produk, tapi gue gak punya diferensiasi. Balik lagi ke 2015 kemarin gitu kan. Kalau gue gak punya diferensiasi, percuma juga gue masuk bikin ke tas kan. Dengan fenomena lanyard tadi menunjukkan market kita orang kantor, makanya gue bikin tas. Tasnya sebenarnya secara desain bisa dipakai main juga, tapi gue namakan tas tersebut bukan bag, tapi work bag. Work bag. Jadi sebenarnya secara desainnya masih tas-tas buat main juga, tapi gue kasih title tas tersebut work bag supaya apa? Supaya tas tersebut cocok untuk kantor. Nah, lanyard gue cocok untuk kantor. Gue bikin lagi tumbler. Kenapa tumbler? Karena tumbler itu sesuatu yang dibawa orang buat ngantor. Makanya di 2024 ini gue nge-branding si Waltz ini adalah brand yang cocok dipakai oleh orang-orang kantoran. Makanya gue bikin hashtag Your Everyday Workmate secara si tagline-nya gitu. Which is salah satunya adalah lu juga melakukan inisiatif branding. Betul. Untuk penjualan juga ya bro. Betul. Ya, yang related sama itu. Betul. Boleh ceritain bro? Nah jadi karena gue ngerasa gue udah tahu nih market gue siapa, nah gue lebih fleksibel lagi sebenarnya untuk melakukan effort marketing. Yang pertama gue tinggal lihat dulu. Yang pertama dari secara geografisnya di mana nih orang-orang yang banyak kantoran gitu kan. Gue nggak perlu menyebarkan iklan ke seluruh Indonesia. Sebenarnya kan gue hanya perlu menyebarkan iklan ke kota-kota besar, di mana kota-kota besar tersebut pasti mayoritas banyak gedung-gedung perkantoran. Contohnya di mana? Ya udah pasti Jabodetabek, Surabaya, Bandung ada juga gitu kan, dan mungkin kota-kota besar lainnya gitu kan. Kita nggak perlu nargetin mungkin kayak Sidoarjo mungkin, atau mungkin kayak Malang atau yang lainnya yang secara gak banyak gedung-gedung kantoran lah di situ. Jadi secara geografis di situ kita targetingnya. Terus secara targeting demografisnya di mana orang-orang kantoran ini berkumpul kan sebenarnya. Nah setelah gue pelajari ternyata orang-orang kantoran ini berkumpul di transportasi umum sebenarnya gitu kan. Makanya effort marketing yang gue lakukan adalah yang mungkin kemarin sempat kita jalan, kita pasang iklan bukan di billboard tengah jalan sebenarnya, tapi kita pasang di KRL. Gitu. Jadi gua ada campaign yang gua launch di KRL gitu kan. Terus di tahun ini alhamdulillah kita tambah titik cabang kita yang berupa vending machine. Vending machine. Betul. Di mana tuh, Bro? Jadi kita ada 3 vending machine. Yang pertama di stasiun Sudirman KRL, terus di Blok M MRT, dan yang ketiga di Transjakarta Rasuna Said. Oke, dan pemilihan itu memang sesuai sama orang-orang yang bekerja daerah segitiga emas lah ya. Betul. Gak tahu mesti disebut segitiga emas gak sih sekarang? Betul. Kayaknya sih masih ya. Sudirman, Kuningan ya. Nah, gitu. Iya. Jadi vending machine itu lu spesifik produk yang lu jual, maksudnya kan harus customize juga kan. Betul. Produk apa yang bisa masuk di vending machine, atau memang lu bikin range of produk yang bisa dijual di situ? Nah, kalau tadi gue cerita 2024 itu kita masuk ke tas ya sebenarnya. Nah, untuk di vending machine ini kita tuh sebenarnya ada giftednya itu dari produk-produk kita yang kecil kan sebenarnya. Kalau tas dimasukin ke situ kayaknya nggak mungkin nih. Nah, kira-kira apa nih yang memang orang-orang kantoran suka pakai? Makanya gue masukin dan spesifik menjual lanyard gue sih di vending machine itu gitu. Jadi spesifik lanyard. Jadi harapannya sih adalah
vending machine ini karena punya screen juga gitu kan, jadi media promosi sekaligus media konversi juga di situ. Wih, bahasa lu tuh keren-keren loh bro. Media promosi, media konversi. Betul. Lu backgroundnya apa sih bro? Gue manajemen sih. Manajemen. Oke, no wonder lah ya. Ngerti brand. Tapi kalau denger cerita lu itu kayak smooth banget ya. Kayak gua pengen tahu berapa persentase sih dari semua produk gua yang paling laku. Oh, lanyard nih. Betul. Lanyard tuh siapa yang pakai? Oh, orang-orang yang kerja. Oh, orang-orang yang kerja tuh butuh apa? Apa yang bisa gue bikin produknya sebagai memiliki diferensiasi sendiri gitu. Itu kan cerita ketika lu look back. Betul. Iya kan? Tapi kalau misalnya lu lagi dalam posisi itu, lagi ngeliat data nih, oh ternyata paling banyak produk gue yang kejual itu lanyard nih. Step prosesnya apa yang lu lakukan gitu, kemudian untuk lu menemukan ceritanya bisa se-smooth itu? Sebenarnya kalau boleh jujur nggak terlalu banyak proses yang kita lakukan ya untuk transisi market ya, dimana target kita yang awalnya kado untuk hadiah, gue pindah lagi jadi kantoran. Sebenarnya nggak banyak analisis mendalam banget ya. Yang pertama gue ngelihat adalah dari penjualan lanyard gue memang banyak, dan gue lihat lagi lanyard ini dibeli oleh siapa. Nah gue lihat data lagi pada saat itu. Dibeli di online ada banyak gitu ya. Dan gue kalau main ke Jakarta ke transportasi umum ya alhamdulillah nggak sulit untuk menemukan produk gue dipakai oleh orang-orang gitu kan. Gue completely agree. Gitu. Completely agree. Lalu yang data yang terakhir adalah yang menunjukkan bahwa per 2023 akhir somehow entah mengapa secara order kita channelnya itu menambah bro, tanpa kita melakukan effort apapun. Dimana yang awalnya kita hanya menjual online, mungkin di marketplace aja, kita punya channel baru tanpa kita secara berstrategi sebenarnya. Dimana sales channel itu adalah yang namanya corporate order gitu. Corporate order. Kita nggak sama sekali tidak menstrategikan bahwa tahun ini kita harus bisa menjangkau corporate order, corporate bisa melakukan custom di kita. Kita enggak sebenarnya. Tapi karena produk kita memang udah dipakai oleh orang-orang banyak gitu ya di kota-kota besar tersebut. Ya, jadi mungkin ketika memang pengen ada pengadaan, terus ya mungkin souvenir top brandnya yang keluar Waltz. Mungkin seperti itu gitu. Nah pada saat 2023 udah mulai tuh Oktober, November, Desember udah musim-musimnya cuan gua tuh saat itu kan, karena memang ya mungkin pada pemerintahan swasta udah mulai kayak keluar tuh budget dan mungkin ada istilah buang anggaran gitu-gitu kan. Biasanya buang-buang kan di dumping ya. Dumping itu kan di akhir tahun kan. 2023 dulu gue udah kerasa gitu kan. Makanya 2024 ini yang bikin gue semakin firm. Udah kita harus, karena takutnya dompet gak dipakai lagi, kita harus cepat switch nih market kita. Gitu. Yang alhamdulillah 2024 kita fokus dan mendapatkan kenaikan yang cukup bagus dari segi corporate order ya dibandingkan dari tahun 2023. Selamat bro. Alhamdulillah. Selamat. Berarti lo sekarang setup satu divisi atau tim sendiri untuk menghandle corporate. Betul. Jadi secara teknisnya di kantor gue ada tim sales sendiri gitu ya, dimana itu memang ada account manajernya sendiri khusus untuk menangani corporate supaya nggak campur kan dengan yang online ya, karena secara proses produksinya juga cukup berbeda gitu kan. Lalu kita bikin divisi khusus juga di mana kita memang udah nyetok barang juga gitu kan, stoknya udah ada dan kita tinggal tempelin logo-logonya gitu kan. Nah, jadi memang kita ada divisi khusus juga di kantor gitu untuk nge-customize si lanyard tersebut. Karena biasanya corporate itu pengen untuk nge-customize logonya tersebut, logo corporate mereka ditambah dengan logo dari kita gitu kan. Bro, kalau gue ngelihat sebenarnya kemampuan lo untuk mendapatkan target corporate business tadi itu tidak lepas dari proses branding lu juga. Salah satunya yang lu lakuin lewat vending machine. Karena itu menurut gua sangat inovatif gitu loh. Tempatnya juga tepat untuk menyasar dan persepsi orang terhadap brand Waltz kemudian jadi definitely berubah gitu loh. Plus juga orang terbiasa melihat brand Waltz produk-produk tadi ada di mana-mana gitu loh. Menurut lu gimana caranya kalau misalnya teman-teman di luar sana baru mau bikin brand gitu, apa yang mesti dilakuin untuk kemudian punya brand yang kuat tadi? Oke, yang pertama udah pasti belajar dari pengalaman gue tadi, di mana gue belajar bahwa
ketika pertama bikin bisnis kita nggak punya perbedaan gitu ya kita harus tahu dulu diferensiasinya gitu kan. Dan di 2024 itu tersebut menjadi titik balik Waltz juga, titik sejarah Waltz juga gitu ya, kita menemukan market baru gitu kan. Makanya yang harus dilakukan adalah know your market dulu sih sebenarnya. Know your market, lalu validate your market sebenarnya. Validate kenapa harus tahu dulu marketnya siapa, dan harus tahu juga seberapa besar market tersebut sebenarnya. Karena kalau menurut gua kita bikin target orang kantoran. Kalau kita tidak divalidate dengan data yang pasti bahwa orang kantoran ini jumlahnya itu banyak, akan percuma sebenarnya. Makanya pada saat itu gua coba bikin marketnya itu orang kantoran, dan gua melihat bahwa orang kantoran tuh kayaknya terlepas dari COVID kah mungkin 2020 kemarin gitu kan, kayaknya orang pasti kerja menurut gua. Nggak mungkin dengan kayak sekarang mungkin ya gen alpha dan gen beta ini dengan kemudahannya mereka mencari duit bisa dengan konten gitu kan, nggak usah ngantor. Tapi kayaknya pasti ada deh orang ngantor sampai kapanpun gitu kan. Karena orang kerja bukan habit orang yang cuman momentum doang gitu. Pasti sampai kapanpun bakal ada orang bekerja. Nah makanya gua memvalidasi ini udah pastilah orang kerja mah ada gitu. Dan udah pastilah orang kerja tuh ya walaupun ada WFA mungkin sekarang ya, tapi kan kantor tetap ada gitu kan. Gedung-gedung tinggi masa sih sebanyak itu gedung tinggi di kota besar bakal kosong ke depannya kan. Menurut gua nggak mungkin kan gitu. Jadi menurut gua validasinya adalah tahu market ini sebesar apa gitu. Jadi kita nggak ngawang-ngawang kita mau bikin brand misalnya untuk pecinta musik, misal musik ska misalnya gitu kan, misalnya gitu kan. Terus kita kan nggak tahu nih market ska ini tuh market share-nya segede gimana gitu kan. Jadi jangan ngawang-ngawang. Jadi mending kita tahu dulu marketnya ini tuh buat siapa sebenarnya. Tapi gitu. Gue tertarik sama poin lo tentang memvalidasi market. Proses memvalidasi tadi, apakah lo kemudian bikin produk, kemudian test the water untuk memvalidasi market, atau lo orang yang berfokus sama data? Karena kan data kan ada yang data tidak related sama produk kita, tapi mungkin related sama produk sama market yang kita tuju. Ada juga data yang sudah kita hasilkan specifically dari produk yang memang kita coba untuk market tadi. Nah ini makanya gue tadi sebut 2023 secara tidak langsung Waltz ini itu mendapatkan corporate order. Nah ini makanya kalau di Waltz sendiri sebenarnya pelajaran yang gue dapat adalah ini adalah berkah mungkin ya yang secara tidak langsung nggak kita strategikan tapi masuk secara otomatis gitu ke kita gitu kan. Nah makanya kalau di Waltz sendiri ya sebenarnya memvalidasinya ya karena kita udah punya data yang tiba-tiba masuk ini nih corporate order ini nih ya makanya gua fokuslah ke market tersebut gitu. Tapi menurut gua kalau memang ada di luar sana atau teman-teman di sana yang mau bikin brand, yang mending kita lihat data dulu sih sebenarnya menurut gua ya. Jadi untuk memvalidasinya nggak ada cara lain sebenarnya selain data. Karena kalau gue berbeda sendiri, gue sambil nyemplung nih, brandnya udah jalan nih, gue mau shifting market aja gitu kan. Tapi dengan data juga yang ada di brand gue. Tapi kalau brandnya belum jalan ya lebih baik memang pakai data yang sudah tersedia mungkin di internet atau dari pemerintah mungkin BPS dan yang lain-lain. Lu data minded banget orangnya lu ya. Pasti sih ya kalau menurut gua karena semangat yang ngomongin data nih dia. Langsung semangat dia. Karena coba. Kalau menurut gua apapun harus data driven sih ya, harus data driven sih sebenarnya. Karena semuanya mungkin apalagi gua sebenarnya tadi background gua manajemen lebih spesifik lagi mungkin di digital advertising ya mungkin ya. Digital advertising yang dilihat apalagi selain matrix data kan sebenarnya. Dari digital advertising kita bermain di data, lalu juga dari produksi gitu kan. Memang harus data juga. Data juga. Kita kan nggak mungkin. Ya? Betul, dari berapa meter, kuantiti yang kita produksi juga harus berapa lama produksi, lead time produksi, semuanya kan memang by data semua kan. Jadi kita nggak bisa wah udahlah kita bikin ini 1.000, tapi kita nggak ngeliat ternyata penjualannya cuman 20 ya. Tapi ini menarik nih, karena misal nih, ya mungkin lo sudah jauh lebih memahami kalau misalnya kita memulai sesuatu itu kan kita pasti meraba-raba. Betul. Atau misalnya kita data driven person gitu, kita mungkin dapat datanya juga data ala kadarnya. Betul. Gue menyebutnya data ala kadarnya, data lo ambil dari internet gitu loh, yang belum tentu sahih juga buat kita gitu loh. Gimana cara lo kemudian ngebalance itu ketika lo benar-benar melakukannya, ketika lo benar-benar terjun ke situ? Karena kan ini nih kayak lo mau maju nih ke medan juang nih. Betul. Ya.
katanya ke depannya ada 10 kilometer nih. Katanya ada sungai, ada jurang, tapi nggak tahu di mana gitu. Betul. Maju nih kan ya. Ini kan sambil maju sambil ngumpulin data lo kan. Betul. Berpegangan dengan data awal nih, tapi kan pada akhirnya lo menemukan kayaknya enggak. Nah, kamu gimana cara lo ngimbangin hal itu? Karena pada akhirnya kan yang lu harus lu pegang adalah data yang benar-benar real di lapangan. Betul. Nah, makanya kalau gue sebenarnya majunya pertama memang harus kita pegang dulu nih si data ini kan sebenarnya. Tapi gue membiasakan untuk ke diri gue sendiri dan semua tim yang ada di kantor. Makanya ada salah satu value yang masuk ke gue masukin sebagai value perusahaan gue adalah agile sebenarnya. Agile. Nah, agile ini yang sebenarnya gue pakai buat diri gue sendiri dan gue terapkan semuanya di kantor. Memang harus agile. Nggak mungkin kita pegang si data ini untuk kedepannya terus gue masuk. Mungkin analogi yang lu tadi ada jurang, ada sungai. Ya sebenarnya kita bisa kan pakai ini. Cuman di sungai tersebut ada buaya misalnya. Ternyata ada buaya. Kita kan nggak mungkin kan terus pakai data yang di awal ini. Makanya menurut gua harus perlu ada sifat agile sih menurut gua gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika di tengah jalan nggak melulu melihat di sini. Ini perlu kita lihat, tapi kita perlu lihat juga yang ada di depan gitu. Makanya menurut gua sifat agile ini yang perlu kita coba pakai sih. Apalagi kita secara korporat itu kita menyumbang sekitar 30% penjualan, sisanya dari online ya. Kalau korporat sih menurut gua masih bisa diprediksi nih pakai data-data ini ya. Karena memang terjadinya memang seperti itu terus. Mungkin awal tahun sepi nih, jadi mulai Ramadan kuartal pertama memang sepi nih. Sepi ya? Lagi anyep nih di corporate order nih. Tapi ntar lagi lebaran nih Pak. Lebaran enggak juga sih kalau di gua. Mungkin pas sudah pertengahan ke akhir ini emang kebaca nih. Jadi bisa tuh pakai map yang awal nih, analogi lo tadi tuh. Bisa tuh. Nah, cuman yang kenapa gua tuntut agile adalah dari segi penjualan online ini sih sebenarnya. Dimana penjualan online ini adalah salah satu yang nggak bisa kita tebak banget sih sebenarnya, apalagi kita bertarungnya tuh di marketplace ya gitu, dimana hari ini ada kebijakan A, besok bisa timbul kebijakan B, besok belum algoritmnya berubah, belum kita pasang iklan yang sekarang besok ternyata nggak works lagi gitu kan. Makanya kayaknya kalau kita tetap berpatokan pada pegangan awal kita nggak bisa gitu, makanya kita harus banyak banget nih pertanyaan gue. Ini serunya ngobrol sama Azwin itu, dia itu multidimensi orang, multidimensi person gitu loh. Jadi ngomongin produksi, ngomongin data, ngomongin iklan, ngomongin data, ngomongin branding, ngomongin persepsi, ngomongin gimana caranya milih aktor yang pas gitu, yang ini karakternya pas nih sama brandnya. Nah itu menarik untuk kita bahas. Tapi kita satu-satu ya, boleh. Masih agak lama nih buat buka puasanya nih kita. Mungkin kita mulai dulu dari ini kali bro ya. Pendekatan lo terhadap online. Online marketplace gimana bro? Sebenarnya ini adalah channel yang menurut gue tidak bisa kita bendung keberadaannya, dan kita tidak bisa melawan arusnya juga gitu menurut gue ya, karena arus dari online marketplace ini besar, sangat besar gitu. Dan kapital mereka juga besar banget gitu ya. Kita yang mungkin skala kita gini mau melawan arus tersebut kayaknya nggak bisa. Dengan artian bahwa ketika memang online marketplace lagi rame, lalu juga orang-orang sudah terbiasa banget gitu kan untuk check outnya dari marketplace dengan segala kemudahan dan segala kehematannya, ada voucher-voucher dan lain-lain. Kita berjualan di website sendiri, check out aja harus ngisi data lagi gitu kan. Check out aja voucher ya memang nggak bisa kita bakar sebesar marketplace gitu ya. Jadi menurut gua kita harus go with the flow aja sih. Jadi ya kita harus coba mengikuti cara main marketplace dengan bijak sebenarnya. Kenapa dengan bijak? Karena memang di marketplace ini salah satu channel yang agak tricky kalau kita iya aja. Karena banyak hidden fee gitulah sebenarnya kalau kita dari berbagai platform tadi. Dari berbagai platform. Oke. Jadi lu sebenarnya kalau ini sorry gue nanya detail ya bro ya. Nah, ya, maksudnya lu boleh jawab atau enggak juga. Karena sebenarnya kan ada banyak platform beriklan. Platform di e-commerce bisa beriklan juga, kemudian platform di sosial media bisa beriklan juga, kemudian di platform search juga bisa beriklan. Gimana cara lu mengakumulasikan? Let's say kita ngomongin 100% gitu ya. Berapa persen lu alokasikan untuk e-commerce bisnis, untuk search, untuk sosial media, untuk yang lainnya? Nah ini
menarik ya. Kalau kita ngomongin sebelum era Covid, sebelum 2020, gua ngebakar iklan mungkin 70-80% masih di sosial media. Gua ngebakar iklannya. Tapi Sosial media. sisanya karena pada saat itu mungkin secara iklan e-commerce juga belum semasif sekarang gitu kan. Ya kita ngebakarnya sedikit banget sebenarnya, paling juga 10%-an gitu kan. Nah, kalau sekarang justru kebalikannya. Di era sekarang mungkin di tahun 2024 2025 ini ya mungkin bisa 85% kita ngebakar iklan semua di e-commerce platform sebenarnya. E-commerce platform. Jadi ya memang kenapa kita ngebakarnya di situ ya karena memang algoritma yang pertama, kalau kita nggak ngiklan produk kita ada di bawah, sedangkan ya mungkin agak sulit juga gitu ya kita bertarung dengan kompetitor lainnya gitu kan, karena memang orang nge-searchnya dompet pasti ya bertarung di iklan, jadi ya memang langsung direct to conversion banget sih sebenarnya di situ. Lebih pendek ya, journey-nya lebih pendek, jadi 85% kita spending di online marketplace. Sisanya ya mungkin kita bagi-bagi di sosial media dan ada offline activation juga gitu. Kalau ngomongin persentase nih bro ya, apakah kemudian artinya lu tidak menargetkan lagi orang yang benar-benar baru di let's say dia benar-benar baru nih, baru mulai kerja atau baru mulai masuk sekolah, yang cari ini makanya kalau gue gimana caranya untuk menjaring orang-orang baru tersebut adalah kita pakai channel-channel organik sebenarnya. Salah satunya adalah sosial media. Gitu. Jadi gimana caranya? Karena balik lagi tadi gue punya market yang udah jelas, market gue orang kantoran, makanya gue ngebagi nih. Yang pertama kita bahas dulu Instagram nih. Instagram punya 2 channel, ada 3 channel mungkin, ada story, ada Instagram feed dan ada Instagram Reels. Nah, untuk di Instagram feed yang pertama nih, Instagram feed gue nge-branding foto-fotonya adalah foto-foto terbaik yang bisa tim gue produksi untuk mencitrakan bahwa Waltz ini cocok untuk kantoran. Makanya gue sebenarnya di sini gue base di Bandung, mungkin kalau kayak lu di Jakarta enak ya. Dimana enaknya tuh banyak gedung-gedung perkantoran yang representatif kemudian membawa brand itu ya. Yang representasi membawa brand itu ya, mungkin SCBD banyak gitu kan. Sedangkan kan di Bandung nggak banyak central business district seperti di Jakarta kan. Hanya ada satu mungkin yang gue pikir di Jalan Asia Afrika itu gitu. Dan di Jalan Asia Afrika itu mungkin banyak gedung-gedung dari tahun 80 90-an gitu-gitu aja gedungnya. Nah, tapi ada satu gedung di situ yang memang baru nih dibuka 2023 kemarin. Makanya gue sewa tuh gedung di situ. Jadi gue sewa space itu yang lo ngambil foto yang keluar ya, yang di dalam kantor ya. Betul, yang secara looks di kantor. Daripada gue setiap photoshoot harus ke Jakarta, sewa gedung lagi di Jakarta, kayaknya effortnya capek banget kan. Ya mungkin gue sewa kantor di sini, jadi sekalian anak-anak bisa kantor juga di situ, bisa konten juga di situ. Bro, ini menarik nih bro. Ngomongin sosial media, related banget sama branding. Gimana orang mempersepsikan brand lo, kayak warna, pemilihan model, pemilihan lokasi, lo cerita sambil lo ngerental sebuah office space gitu kan. Nah, gimana cara lo ngebangun itu? Jadi satu garis lurus bahwa Waltz itu adalah A gitu. Tadi gue ada Waltz itu adalah kantoran, turunannya yang secara organik di sosial media Instagram feednya yang tadi foto-fotonya yang terbaik mencitrakan orang kantoran. Untuk yang Reelsnya sendiri, gue berpendapat bahwa Instagram Reels ini adalah channel yang bisa mendapat exposure lebih besar. Kenapa? Karena kalau kontennya FYP, dia bisa menjangkau orang-orang yang bukan followers kita. Makanya gue di sini bikin konten-konten drama kantoran nih. Gue bikinnya di sini tuh. Gimana drama-drama kantoran, nyinyir-nyinyir bos misalnya, yang gitu-gitu. Ya gue bikin nih supaya apa? Orang-orang banyak yang merasa relate. Nah, kalau di Instagram Story gue pakai untuk yang menyampaikan promo dan berinteraksi dengan audiens. Sebenarnya di situ. Gue pakai. Makanya menurut gue ini enak kalau kita udah punya market yang jelas, market kita tuh siapa gitu. Jadi kita nggak ngawang-ngawang. Kalau gue 5 tahun terakhir gue photoshoot konsep motoran ada, konsep main ada, konsep ngafe ada gitu, gue kantoran ada, gue campur banget gitu di situ. Jadi nggak jelas itu sebenarnya secara brand tuh produk ini buat siapa gitu. Menarik. Kayak pas udah 2024 ini menjadi benar-benar tonggak sejarah banget sih sebenarnya buat Waltz, karena sampai sosial media dan effort konten pun ya kita benar-benar mencirikan ini di kantor gitu. Ngomongin tim nih bro, berapa divisi sekarang? Kalau secara overall sih kita dibagi 3 sih, ada finance, operation, sama marketing kreatif sebenarnya. Marketing kreatif kita masih satu orang sih. Persentasenya berapa persen?
paling tiga banyak tadi? kita di operasional sih ya. Operasional Mungkin di operasional kita bisa 65%-an. 65%. Terus sisa 10% ada di finance dan sisanya lagi ada di marketing kreatif sih. Gitu. Secara operation, secara pembuatan, proses pembuatan itu 100% Indonesia, Pak. 100% Indonesia. Gitu. 100% Indonesia. Iya, betul. Jadi nggak perlu harus pakai logo bangga produk Indonesia, udah 100% Indonesia. Udah nggak usah, kita nggak usah pakai yang ada logo hati itu ya. Nggak usah deh. Nggak perlu pakai itu ya. Nggak usah bro. Udah 100% Indonesia ya. 100% Indonesia. Balik lagi kita ngomongin customer kali bro ya. Gimana caranya lu ngejaga repeat order, customer relationship sehingga mereka mau balik lagi atau mau merekomendasikan. Nah kalau dari itu sih sebenarnya pertama gue sebenarnya ngincarnya adalah kalau dulu memang kan kado gitu ya. Kalau sekarang yang memang kita melakukan repeat ordernya itu adalah kita salah satunya kenapa ada order corporate itu besar gitu ya kita sih harapannya ketika orang tersebut adalah mungkin bisa syukur-syukur yang beli produknya itu adalah bagian pengadaan gitu ya atau procurement gitu di kantor kan. Harapan gue sebenarnya tadi lebih ke sana sih sebenarnya makanya setiap paket gue masukin di paketnya Waltz bisa melayani corporate order dengan MOQ yang rendah gitu. Menarik. Ya ketika orang unboxing bisa langsung baca ternyata bisa ya corporate order, tinggal scan QR masuk ke landing page yang memang udah jadi banyak porto-porto gue gitu di situ. Menarik. Jadi harapannya untuk retail sebenarnya memang karena gue menyadari produk-produk gue bukan produk yang memang cepat di repeat ya. Gue mencarinya adalah syukur-syukur orang-orang kantoran ini bisa merekomendasikan ke bagian procurementnya atau bahkan orang procurement sendiri yang beli produk gue gitu. Harapannya ke situ sih. Lu punya ide-ide unik ya? Kayak hal-hal kecil yang impactful. Kayak naro vending machine di MRT, jualan dompet, jualan lanyard. Betul. Itu kan kayak biasanya vending machine nih makanan, minuman. That's it. How do you come up with that? Ilham mungkin ya dari Allah. Ilham udah datang belum Ilham? Sebenarnya nggak tahu sih ya, karena kadang-kadang ada ide-ide aja sih ya yang muncul-muncul gitu aja sih. Udah gitu kayak lo orang beli terus ada kartu kecil gitu, melayani corporate program itu kayak it's a small step tapi it's a big impact. Betul, gitu. Karena menurut gua ya secara cetak kartu ukurannya juga nggak gede kok, segede kartu nama doang kan itu paling berapa? Gue tahu bahannya juga bukan bahan kartu nama yang tebal ya, gua pakai tipis aja gitu. At least orang pas unboxing ya baca gitu aja sih sebenarnya gitu. Jadi secara costnya juga nggak gede-gede banget, tapi lumayan sih itu cukup impactful. Terbukti dari ya corporate order yang 2023 ke 2024 cukup naik sih gitu. Ke depan lo akan lebih memfokuskan lagi ke corporate. Nah pasti sih sebenarnya karena gue udah ngerasa jadi balik lagi ke visinya sebenarnya. Visinya adalah ya gue pengen jadi top of mind sih sebenarnya di Indonesia khususnya untuk produk-produk kantoran sebenarnya. Makanya ke depannya yang pertama gue pengen nge-explore lagi sih sebenarnya barang-barang kantoran itu apa. Karena masih banyak lini produk yang memang akan di-develop di 2025 ini gitu kan. Kemarin spill dong. Kalau yang udah kan kemarin nih kita develop si tote bag dan work bag sebenarnya ya. Terus kita ada juga work bag. Lalu ada juga tumbler gitu ya. Tumbler. Terus juga ada notes ya kita juga bikin gitu kan. Ya mungkin ke depannya pengen bikin barang-barang seperti tech kit gitu ya. Karena orang-orang kan banyak ke kantor pasti ada laptop, pasti ada charger. Betul. Dan gak mungkin mereka bawa charger laptop doang, tapi pasti bawa charger HP juga gitu-gitu kan. Pengennya kita bikin tech kit kayak gitu sih gitu sebenarnya supaya barang-barang kantoran yang mensupport barang kantor mereka bisa lebih aman sih. Terus juga kita bakal bikin garis besarnya di Waltz ini adalah bikin produk yang sesuai fungsi atau problem solving sih sebenarnya. Nah kita coba lihat lagi market. Nah kalau gua main ke KRL gitu ya di situ tuh atau ke MRT atau LRT, orang-orang kantoran tuh bawa backpack. Lalu pasti kalau banyak cewek-cewek nih bawa tote bag lagi nih, tote bag kecil sih sebenarnya. Taruh centengan kayak gitu kan sebenarnya. Dan gue coba ada beberapa kali nanya isinya apa. Ya kadang-kadang memang isinya bekal yang kayak gitu-gitu kan. Nah balik lagi ke fungsional dari Waltz ini gitu. Gue pengen bikin kayak tempat bikin tas tapi yang ada kompartemen buat bawa bekalnya gitu. Jadi kita ngumpulin problem-problem apa sih sebenarnya di orang kantoran. Terus mengeksplorasi customer itu apa kebutuhannya. Betul. Apa problemnya.
Betul. Jadi ujung-ujungnya adalah ya balik lagi bahwa bisnis itu adalah problem solving sih sebenarnya gitu. Solve problemnya apa yang bisa di solving oleh produk dari kita sebenarnya gitu. Bro, ngomongin problem nih. Lu kan ngomongin bisnis itu is all about problem solving gitu. Betul. What is the biggest problem atau challenge yang lo hadapi selama lo menjadi leader di Wolves? Oke, sebenarnya krisis kepemimpinan nih sebenarnya kalau gue ya Krisis bisa dibilang dari krisis kepemimpinan. Kenapa? Ya karena gue bukan tipe gue mungkin bisa dibilang introvert mungkin ya gitu ya. Jadi nggak. Masa iya? Iya bener bro, gue introvert jadi nggak mudah untuk ketemu orang baru dan yang lain-lain kan sebenarnya gitu. Dan bahkan gue bukan tipe orang yang join komunitas ini deh gitu ya supaya bisa ketemu ini dan belajar dengan ahlinya gitu. Sebenarnya gue enggak gitu kan. Jadi semua kepemimpinan dan leadership yang gue lakukan selama ini di kantor dan sekarang kalau gue udah ngerasa ya gue firm emang gue seperti ini leadershipnya gitu kan. Tapi gue mencari ini cukup lama ya. 2015 gue berdiri, 2017 pertama punya karyawan dan mulai firmnya itu adalah 2021 2022 gitu bahwa emang gue akan nge-lead seperti ini gitu. Seperti apa itu bro? Diceritain bro. Nah sebenarnya gini, menurut gua dari jadi leader ini tidak ada leader yang paling perfect sebenarnya. Menurut gua gitu. Kesimpulannya yang gua rasa selama mencari jenis style leadership gua tuh kayak gimana gitu kan. Gua rasa nggak ada yang paling perfect harus seperti ini gitu menjadi sebuah leader gitu kan. Karena di brand lokal gini gue banyak keliling-keliling, banyak nanya-nanya juga gitu kan. Ada jenis leader-leader yang memang dekat gitu ya dengan tim-timnya gitu, yang memang benar-benar bisa main gitu ya, bahkan di weekday dan weekend gitu kan dengan teman-temannya gitu kan. Gue mencoba hal itu, tapi gue rasa tidak nyaman dengan hal seperti itu gitu kan. Ya jadi ya gue hubungan dengan tim ya sebatas transaksional aja. Gue bilang gitu, memang lu kerja di gue sebagai atasan lu di kantor udah gitu sebenarnya. Tapi pas itu sudah melewati berbagai fase kan bro. Akhirnya kemudian lo firm bahwa we're doing it professionally. Betul, betul. Gue bilang gitu ya karena ya udah melalui apa yang lo alami. Kemudian lo sampai pada poin I think we have to doing it professionally. Nah, sebenarnya balik lagi ke pemilihan style leadership sebenarnya. Pemilihan style leadership nggak bisa dibohongi bahwa itu berasal dari kenyamanan kita sendiri untuk memimpin kan sebenarnya. Mau kita pura-pura dekat dengan mereka, dengan tim kita gitu kan, ya akan ada rasa tidak nyaman di kita sendiri gitu kan. Mau ya kalau gue sekarang ada ya memang ya udah kita memang transaksional aja gitu. Tapi gue memang memberikan benefit ke orang-orang yang gue percaya. Ya salah satu yang mungkin ada bonus-bonus dan ada yang lainnya sih sebenarnya gitu kan yang mungkin yang nggak bisa gue share di sini banyak juga gitu kan. Tapi ya di luar ya itu benar-benar transaksional aja gitu ya hubungannya lu gue kerja lu giving apa ke gue. Ya gue giving apa ke lu gitu. Semakin besar lu giving ke gue bakal memberikan hal yang lebih besar juga. Lebih besar juga. Salah satunya mungkin dari jenjang karir, dari salary, dari bonus yang tadi, yang kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih gitu sih sebenarnya. Kalau dia bisa kerja yang bagus, ya udah gue kasih yang lebih juga di kantor. Gitu. Bro, ini menarik. Kalau gue ngelihat dari cara lu managerial dan leadership stylenya, lu data driven. Professional minded. Tapi kalau ngelihat brand yang lu pegang, yang lu bangun, itu is very keren gitu loh. Keren sebuah brand itu kan pasti ada sisi artnya, sisi humanismenya gitu. Gimana cara lo combine hal ini? Art di mananya, Bro? Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin cuman profesional doang, data driven doang, tuh brand pasti akan kaku. Nggak hidup gitu loh as a brand. Kayak aja gini banget. Kayak misalnya kayak kita bikin logo nih, gila logonya pakai Microsoft Word nih, gitu doang kayak ya fungsional aja. Kok ada brand nih gue tinggal print
tempel selesai gitu loh. Oke. Fungsional kan. Tapi lu tidak melakukan hal itu. Betul. Orang-orang fungsional itu kan biasanya orang-orang yang kayak lu misalnya kayak data driver, professional only gitu. Tapi nggak kaku gitu, gitu kan kaku, maksudnya ya. Kumaha eta. Nah, jadi Kumaha sebenarnya kalau gue sih sebenarnya balik lagi ke agile tadi sih sebenarnya. Yang pertama makanya gue ada terapin, ada inisiatif, inovatif dan agile sebenarnya. 3 ini sih sebenarnya gue terapin di kantor gitu. Dimana Jadi itu menjadi values dari company lu. value dari company gue gitu. Dimana ya gue sendiri mencontohkan sendiri gitu. Dimana ya harus agile, harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Lalu harus inisiatif. Dimana ya jangan terlalu lu job desk-nya itu ya ayo kita sama-sama bantu juga dong gitu yang lain tuh gitu kan. Dan yang ketiga adalah inovatif. Ini yang jadi value yang di kantor sih sebenarnya. Jadi dengan menerapkan 3 value ini di kantor ini yang memang dipaksakan untuk anak-anak mengikuti hal-hal ini gitu. Cara menyampaikannya gimana? Ya mungkin bisa dengan mengundang tim building expert gitu kan. Kita bisa hire mereka untuk bikin game-game tertentu gitu kan. Tapi kita masukkan value-value tersebut untuk dikembangkan menjadi game. Ketika gamenya selesai, dimasukkanlah gue masuk terakhir. Yang kalian semua lakukan itu adalah game yang bersifatnya untuk melatih inovatif atau mungkin untuk melatih inisiatif misalnya. Kesel kan kalau gue lagi butuh tapi orang lain tuh nggak care gitu terhadap gue sebagai leader ya butuh bantuan lu gitu. Gue sebenarnya caranya adalah lebih ke seperti itu sih gitu. Bro, lu sebagai leader kan definitely harus menjadi living proof dari values yang lu bangun tadi. Betul. Agile, inisiatif dan inovatif. Ada hal-hal yang lu lakukan yang menjadi ciri khas lu, yang lu lakuin konsisten dalam kehidupan pribadi maupun profesional lo. Ya kalau kenapa value tadi sebenarnya tidak bisa dimungkiri ya bahwa value corporate atau value perusahaan adalah cerminan dari value owner. Tidak bisa dipungkiri dan itu pasti terjadi seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau kita bikin value-nya itu ngawang ada sebagai owner di hatinya nggak akan tulus mengerjakannya. Gue yakin itu gitu. Jadi gimana caranya kita mendapatkan value yang benar-benar dari hati kita dan tulus. Nah gimana caranya? Ya makanya yang tadi agile, inisiatif dan inovatif ini adalah ya gue selalu melakukan hal ini sebenarnya. Baik itu dimanapun, ya di rumah tangga gue contohnya gitu kan. Bahkan di luaran gitu sebenarnya gitu kan. Jadi ya maksudnya ya itu yang biasa gue lakukan sehingga ya ini bisa menular di kantor juga gitu. Habit atau hal apa yang lo konsisten lakukan sehingga lo bisa sampai pada tahap sekarang, bro? Kalau dari value yang tadi ya sebenarnya kalau dari agile ya sebenarnya dan inovatif tersebut gitu ya. Kalau agile dan inovatif gue adalah tipe orang yang tidak bisa melakukan hal repetisi itu aja sih sebenarnya. Gue tipe orang yang kayak gitu karena hari ini ngerjain ini, besok ngerjain ini. Bosen gue bro sebenarnya tipenya kayak gitu kan. Makanya gue tipe orang yang kayaknya besok harus bikin yang lain deh. Kayaknya besok harus punya ide apa deh gitu. Jadi kayaknya gue lebih ke hal yang kayak gitu sih. Dan gue bosenan orangnya gitu kan. Jadi harus mencari yang baru sih. Selalu mencari hal yang baru. Bro, ngomongin hal yang baru nih bro. Ini kan kita ngelihat di beberapa kota besar, salah satunya juga di Jawa Barat, di Bandung. Perusahaan-perusahaan konveksi itu kan banyak yang gulung tikar bro. Apakah hal itu mempengaruhi juga secara bisnis ke Waltz? Secara bisnis kalau boleh dibilang ya, sejujurnya gue secara pembelian bahan dan material ya gue ngambil memang 100% di lokal dan di toko-toko lokal di sini sih sebenarnya. Mungkin sekarang ada juga beberapa bahan ya karena gue main di tas juga gitu kan, gue order langsung ke pabrik yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Nah kalau dari pabrik-pabrik ini sebenarnya isunya adalah yang memang terkait ya produk-produk impor dari Cina sih sebenarnya yang memang masif banget barang kesini gitu kan. Dan bahkan ya di toko tempat gua beli juga ya tidak bisa dipungkiri bahwa barang-barangnya juga adalah barang-barang dari China juga sebenarnya baik kebanyakan gitu kan. Kalau kita mau mencari tahu lebih dalam gitu kan ya karena memang ya gemburan bahan-bahan dari luar gak bisa dihindarin ya mungkin ya dari kita gitu ya. Jadi ya toko-toko memang bukan ngambil bahan dari lokal tapi ya dari Cina tersebut karena ya mungkin dari segi quality
MOQ dan yang lain-lain ya lebih bersaing mungkin ya. Tapi ya karena gue ngambilnya ada di toko dan gue memang ada sourcing juga dari lokal, ya tidak begitu mempengaruhi. Aman-aman aja masih ya? aman sih. Oke. Gitu. Bro, pertanyaan terakhir mungkin bro. Gue yakin teman-teman di luar sana juga banyak banget bro yang menjadikan lu sebagai idola mereka. Wah. Untuk kemudian bukan cuma sekedar berwirausaha, tapi membangun sebuah brand dan menjadi brand dan produk yang dipakai oleh halayak ramai gitu. Generasi Z sekarang, Gen Z sekarang betul, gitu. Any tips for them bro? Untuk yang mau mulai berarti ya mungkin ya. Untuk yang mau mulai sih balik lagi sih ya. Kalau menurut gua 2 hal, problem solving jangan lupa, dan know your market. 3 mungkin deh. Problem solving, know your market, dan diferensiasi sebenarnya. Jadi ya jangan sampai bikin produk cuman ikut-ikutan aja gitu. Tapi ya kita benar-benar harus tahu dari marketnya siapa, problem solvingnya ada, dan kalau udah ada problem solving, ya kita harus lihat lagi yang lain tuh. Ada diferensiasi nggak produk kita supaya jadi beda dari yang lain. Diferensiasi. Itu yang penting ya bro ya. Betul. Dan kemampuan untuk terus-menerus solving the problem. Betul. Karena biasanya kalau kita terbiasa untuk solving only one problem, kita kemudian menjadi itu-itu aja. Betul. Tapi keinginan terus-menerus untuk memacu diri, betul, biar bisa terus berubah, berinovasi, berinisiatif, betul, dan berimprovisasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Setuju. Sekali lagi thank you Pak. Siap, sama. Terima kasih sudah sebelum buka puasa. Semoga ilmunya bisa didapat teman-teman di luar sana yang luar biasa. Karena menurut gue, lu bukan sekedar orang yang berwirausaha, tapi beyond than that. Beyond than that tadi adalah lu bisa membangun sebuah brand yang bisa dipakai oleh banyak orang. Yang lu jalan ke MRT, Transjakarta, LRT itu gampang untuk lo temuin gitu. Itu yang menjadi kebanggaan tersendiri. Siap. Thank you so much bro. Siap, sama-sama bro. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video podcast kita kali ini. Mohon maaf mungkin ada beberapa noise yang sempat didengar. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu atau manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, likes, dan share ke teman-teman yang lain sehingga informasi ini semakin luas. Saya Ganda, this is Founder Talks by Samandana.